Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis khataman yang dilaksanakan di Mushola Birrul Walidain. Ini adalah seminggu sekali. Baru kita syukuri dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, tabiin dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu, hari berganti, dan ada pagi datanglah siang, lalu datanglah malam, ada pagi ada petang, begitulah waktu diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita di penghujung waktu tahun Masehi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat adalah akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah mengingatkan kepada kita untuk mengevaluasi diri, untuk muhasabah diri, yaitu bagaimana kehidupan di dunia ini adalah kita mencermati setiap diri individu kita, amal-amal perbuatan kita adalah untuk pada kehidupan hari esok, yaitu hari akhirat. Jadi kita harus setiap diri kita memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, aktivitas apa setiap hari kita, yang itu adalah bermakna bagi kehidupan di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur pada kita. Alhamdulillah pada detik ini, pada malam hari, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita panjang umur. Artinya adalah ada waktu, ada kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Jangan sampai hari-hari kita berlalu begitu saja. Dan yang perlu kita ingat adalah sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, supaya kita tergolong orang-orang yang sukses. Yang perlu kita perhatikan adalah ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yaitu kalau Rasulullah SAW, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini adalah lebih baik, daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung.
Artinya berarti setiap hari, setiap waktu harusnya lebih baik dan lebih baik, maka kita tergolong hamba Allah yang beruntung. Jangan sampai golongan yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa makbun. Yang golongan yang kedua adalah yang hari ini sama dengan hari kemarin. Jadi hari ini tidak ada peningkatan, sama dengan hari yang kemarin, dia adalah orang yang merugi. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, nauzubillah min dzalik, yang semoga bukanlah kita orangnya, yaitu dalam hadis ini, wa man kana yaumuhu saron min amsihi fahuwa mal'un. Yang hari ini adalah lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang celaka. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menjadi muhasabah bagi diri kita. Jangan sampai kita pada golongan yang celaka, golongan yang rugi, apalagi yang celaka. Jadikanlah di golongan kita termasuk golongan yang orang-orang yang hamba Allah yang beruntung. Maka syaratnya adalah sebagaimana yang disampaikan sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jadi ternyata sahabat Umar luar biasa sekali. Supaya apa? Supaya kita setiap diri kita menghitung sebelum kita dihitung. Jadi hari-hari kita harus berhitung, bukan berhitung harta. Kalau berhitung harta setiap hari ketika kita jual beli kita hitung harta, itu malah menjadi golongan yang celaka. Di dalam surat Al-Humazah dikatakan. Tapi yang dihitung adalah setiap amal kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berhitung. Ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Ini amal soleh, ini amal salah. Ini wajib, ini sunnah. Ini mubah atau ini haram. Harus kita betul-betul menghitung sebelum kita melakukan sesuatu. Dan yang memperberat amal hitungan itu adalah tidak ada lain, adalah diantaranya banyak ya. Diantaranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya amal kita nanti ditimbang oleh Allah, dihitung oleh Allah lebih banyak atau lebih berat amalan kita daripada amal buruk kita, amal baik kita daripada amal buruk kita. Maka yang perlu kita perhatikan adalah diantaranya ada amal yang memperberat timbangan kita adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah ini yaitu pernah saya dengar, yaitu termasuk guru kita, yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi Syekh Khalil Bangkalan Madura ini konon diundang oleh seorang hartawan, seorang kaya raya, diundang mengadakan tahlilan. Maka orang kaya ini, hamba yang kaya ini mengundang Syekh Khalil untuk mengimami tahlilan. Maka disiapkanlah disembelih sapi yang gemuk, yang besar. Nah, disembelih, dihidangkan kepada tamu undangan. Di antaranya juga dipimpin tahlil itu dipimpin oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura. Nah, ketika memimpin tahlilan itu Syekh Khalil hanya memimpin ketika itu hanya tahlil satu kali. Kalau tidak salah itu tahlilnya tuh satu kali. Jadi memimpin tahlilan kan biasanya banyak ya. Kalau kita kan 165. Ini Syekh Khalil ini cuma sekali, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesai. Nah, hamba yang mengundang Syekh Khalil ini protes, wahai Syekh, ini tidak main-main ini acara. Ini saya menyembelih sapi untuk tahlilan ini. Masa panjenengan mimpin tahlil mimpin tahlil cuma sekali kan gitu. Diprotes Syekh Khalil. Lalu Syekh Khalil, ya udah, sekarang kamu ambil sapimu yang paling gemuk, sekarang ada kita timbang. Dengan beliau Syekh Khalil
menulis lafaz la ilaha illallah di dalam sebuah kertas. Sekarang timbang sapimu yang paling gemuk ini dengan kalimat, satu kertas kalimat yang saya tulis dengan la ilaha illallah. Maka ketika diambil timbangan, ditimbang di sebelah kanan kalimat la ilaha illallah, di sebelah kiri sapi yang gemuk, maka ternyata ketika ditimbang berat kalimat la ilaha illallah yang ditulis oleh Syekh Khalil di dalam kertas itu, la ilaha illallah. Itulah diantara salah satu karomah Syekh Khalil Bangalan Madura. Dan dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW adalah satu kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi masih berat kalimat la ilaha illallah. Maka jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah ini. Maka ini adalah memperberat timbangan, memperberat amal, memperberat hitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersandar pada amal-amal yang lain, belum tentu amal soleh kita lebih banyak daripada amal maksiat atau amal buruk kita. Maka untuk memperberat timbangan amal itu tidak lain adalah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah-nambah kesehatan bagi kita semuanya, menambah-nambah rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah. Mudah-mudahan kita diberi keturunan yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan segala hajat dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. Subhanallah, Salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa min hadi
وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه